Halo Sobat JKN, kembali bersama kami di podcast Pojok Bersinar, berbagi inspirasi dan narasi. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Aldi, yang kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali yang akan berbagi inspirasi dan juga narasi terkait BPJS Kesehatan itu sendiri dan terkhususnya di sibling. Ada narasumber kita Mbak Ceni. Halo Mbak Ceni. Halo Aldi. Wah, luar biasa sekali. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Kalau ketemu Aldi vibes-nya selalu positif. Wah, luar biasa, keren semakin sekali. Baik ya. Wah, luar biasa sekali Mbak Ceni. Jadi Mbak Ceni ini siapa sih Mbak sebenarnya? Boleh dong dikenalin sama Sobat JKN Mbak? Boleh. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya manusia biasa ya. Saya Suheni Inaya, saya sebagai staf mutu layanan Vaskes di kantor cabang Palembang. Oke, jadi staf layanan mutu layanan Vaskes. Ya. Dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan Vaskes-Vaskes yang ada di KC Palembang. Ya, benar. Wilayah KC Palembang Mbak ya. Benar. Dan ada yang namanya kalau di Yan Vaskes itu ada yang namanya program sibling ya Mbak ya? Benar. Nah, itu kan kalau dilihat-lihat program sibling itu sebetulnya program apa tuh Mbak? Karena kita masih bingung nih, Sobat JKN juga pasti masih bingung. Boleh mungkin Mbak diceritain apa sih itu program sibling gitu? Boleh, sebenarnya gini Aldi, untuk sibling itu bukan hanya programnya Yan Vaskes gitu, tapi ini adalah programnya BPJS Kesehatan. Gitu. Apa sih sibling itu? Sibling itu akronim. Gitu. Jadi kalau hurufnya SIBLING. Wah, Gen Z banget. Kita Gen Z sibling akronimnya adalah supervisi, buktikan, dan lihat langsung. Definisi daripada sibling itu adalah suatu aktivitas pemantauan atas pemenuhan kewajiban Vaskes dalam dimensi mutu. Dilakukan itu melalui kunjungan ke Vaskesnya gitu. Oke, jadi semuanya kita kunjung langsung untuk memantau, untuk menjaga mutu layanan yang ada di Vaskes tersebut. Benar. Terus fungsi dari sibling itu sendiri buat apa tuh setelah kita menjaga mutu layanan, biar apa nih, biar apa misalnya masyarakatnya biar merasa puas terhadap Vaskes itu atau gimana tuh Mbak? Ya, jadi sebenarnya gini, tujuan dari sibling itu sendiri gitu untuk mendapatkan fakta sesungguhnya gitu atas pemberian pelayanan prima di Vaskes dalam rangka ini untuk perbaikan serta peningkatan mutu layanan. Nanti akan ada keluaran berupa penilaian daripada peserta. Oh, jadi nanti ketika kita sudah berkunjung untuk menilai dan melihat langsung lah ya terkait pelayanan, fasilitas dan lain-lain yang ada di Vaskes tersebut, kita input. Iya. Kita input ke dalam suatu form. Ke dalam suatu sistem. Oh, sistem. Jadi kita nggak ada lagi form-form yang kayak zaman-zaman bahla ya. Nggak ada. Jadi semuanya sudah sistem web based gitu kan. Jadi dia bisa melalui mobile. Kemudian nanti berdasarkan hasil sibling itu akan ada poin dan akan dilihat itu area of improvement. Area-area mana saja yang masih kurang dan itulah yang akan menjadi komitmen Vaskes untuk perbaikan selanjutnya. Gitu. Oke, jadi setelah nanti kita kasih penilaian di sana, nanti kita feedback lagi ke Vaskes tersebut. Benar. Oke, tapi untuk yang melakukan sibling itu sendiri itu siapa Mbak? Atau seluruh masyarakat yang berkunjung ke Vaskes atau seluruh pegawai BPJS Kesehatan? Jadi kalau untuk pelaksana dari sibling sendiri adalah seluruh duta BPJS Kesehatan dan atau gitu bersama dengan stakeholder atau eksternal yang juga merupakan peserta JKN. Oh gitu. Jadi bisa berkolaborasi, bisa juga seluruh pegawai BPJS Kesehatan yang melakukan. Berarti nanti kalau misalnya pegawai BPJS Kesehatan kan kita input melalui sistem, kita login ke aplikasi. Nah terus kalau masyarakat sendiri itu gimana nanti untuk siblingnya? Proses siblingnya itu sendiri Mbak? Oke. Jadi nanti untuk eksternal sendiri kita lakukannya bersama-sama. Oke. Karena
memang untuk akses sinkron sendiri adalah akses pegawai. Jadi nanti dilakukan bersama-sama, nanti penilaian bersama itu akan dilakukan input ke dalam aplikasi, namanya aplikasi sinkron. Gitu. Oke. Jadi itu ya Sobat JKN-nya, jangan salah lagi. Jadi ketika memang nanti mendapati ketidaksesuaian atau kurang sesuaian di pelayanan di fasilitas kesehatannya, itu boleh berarti Mbak ya kita sama-sama untuk melaporkan lah ya ke dalam ke aplikasi sinkron itu bersama pegawai nanti ya. Kalau sinkron sebenarnya dia lebih untuk mendapatkan fakta sesungguhnya fakta gitu sesungguhnya, kan, atas betul, pemenuhan kewajiban yang ada di dalam kontrak. Jadi kalau misalnya memang ke peserta ada keluhan atau ada pengaduan, sebenarnya sudah ada kanalnya melalui PIPP atau P3RS. Gitu. PIPP, oke. Jadi intinya apapun itu yang kita dapati di pelayanan fasilitas kesehatan, itu sudah ada kanalnya sendiri untuk kita bagaimana melapor. Benar. Rules laporannya juga tuh sudah ada di situ Mbak ya. Janji layanan juga ada ya di situ Mbak ya. Iya, jadi setiap peserta yang sudah mendapatkan pelayanan pun bisa memberikan nilai melalui kesan. Jadi kesan itu kepanjangannya adalah kesan dan pesan setelah mendapatkan pelayanan. Oke, berarti memang kan masih banyak banget nih para Sobat JKN itu terkhususnya masih bingung. Terkadang mereka ingin nih mengeluh atau ingin memberi masukan terkait fasilitas kesehatan tersebut, tapi banyak yang kurang tahu ya Mbak ya, mungkin di mana dan bagaimana saya untuk memberikan masukan tersebut. Berarti sudah ada tuh di situ ya Mbak ya. Ada, boleh lewat kesan, boleh lewat Mobile JKN. Mobile JKN ada juga pelaporan. Ya itu, jadi jangan sampai kita ya kalau memang menemukan sesuatu ketidaksesuaian boleh lapor langsung di sana ya Mbak ya. Pun sibling nanti biasanya. Ya, sibling itu kan kita ingin melihat langsung melalui kunjungan. Gitu. Jadi pasti insya Allah valid. Semua valid apa yang kita lihat, itulah yang kita nilai. Benar. Untuk menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan. Karena kan kita ada 5 area. 5 area. Kalau untuk yang rawat inap itu ada 6 area. Jadi ada area pendaftaran, area perawat jalan, kemudian layanan rawat jalan atau poli, pelayanan rawat inap, kemudian farmasi, penunjang, sama satu lagi untuk informasi dan penanganan keluhannya. Oke. Ya, jadi artinya memang sudah sangat spesifik kita menyusun area-area tersebut untuk kita nilai agar mendapatkan pelayanan prima, agar mereka juga memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Indonesia ya Mbak. Terus kan kita ini sebelum sibling tentunya ada ya dasar hukum yang melindungi kita sendiri. Nah, kalau dasar hukum dari BPJS Kesehatan sendiri untuk sibling itu memicu kemana kita Mbak? Iya. Jadi sebenarnya sibling itu lahir tuh karena memang pasti ada dasar hukum ya. Jadi di Perpres 82 tahun 2018 itu sendiri di pasal 86-nya itu sendiri disebutkan bahwa BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan sama sistem mutu pelayanan. Di pasal 87-nya juga ada disebutkan bahwa penerapan sistem mutu layanan itu diterapkan secara menyeluruh, antara lain melalui pemenuhan standar mutu di Vaskes serta memastikan bahwa pelayanan di Vaskes itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan gitu. Mau dilanjutin lagi? Boleh. Kita sampai siang biar kita dapat makan siang. Jadi mungkin ada juga kita ada DJSN nomor 1 tahun 2022 itu bahwa lingkup objek penilaian itu meliputi tingkat kesesuaian norma-norma, implementasi norma-norma kewajiban Vaskes yang ada di dalam kontrak. Jadi kita memastikan bahwa Vaskes itu melaksanakan pelayanan sesuai dengan kontrak kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes. Kemudian juga yang baru-baru ini ada
SE BPJS nomor 1 tahun 2024 tentang panduan pelayanan prima, pelayanan JKN bagi vaskes kerjasama gitu. Oke, artinya memang sudah sangat diatur dari segi peraturan Perpres tadi, dan juga dari peraturan kita BPJS Kesehatan juga ada terkait sibling, dan juga bagaimana rekan kita atau fasilitas layanan kesehatan tuh memberikan pelayanan prima. Untuk sudah ada panduannya. Betul, sudah ada panduannya. Tentunya untuk menjaga pelayanan prima bagi masyarakat Indonesia ya Mbak ya. Memang BPJS Kesehatan itu hadir selalu untuk memberikan pelayanan yang luar biasa, sangat bermanfaat sekali, sangat prima untuk masyarakat Indonesia yang hadir. Nah, biasanya kalau sibling itu sendiri kita melakukannya berapa kali dalam 1 tahun, atau berapa frekuensinya itu berapa kali gitu Mbak? Oh gitu. Saya boleh benerin juga. Melorot semua. Jadi kalau untuk frekuensi sibling, jadi fasilitas kesehatan itu kan dibagi 2. Ada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dikenal dengan FKTP, ya, sama FKRTL. Jadi kalau untuk FKTP itu dilakukan 2 kali dalam setahun. 2 kali, oke. Kalau FKRTL itu dilakukan setiap bulan, gitu. Karena secara jumlah FKTP lebih banyak daripada FKRTL, itu frekuensinya. Oke, jadi frekuensinya kalau FKTP itu include puskesmas, klinik pertama, dokter yang kayak gitu, dokter mandiri, dan dokter gigi. Itu FKTP ya. Jadi sobat JKN juga harus tahu yang mana bagian dari FKTP, yang mana juga bagian FKRTL. Kalau FKRTL itu rumah sakit dan klinik utama. Tentunya. Oke, jadi memang sudah sangat rutin sekali kita melakukan sibling itu sendiri untuk menjaga pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh vaskes itu sesuai dengan standar mutu. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Ceni sendiri selaku pelaku dan juga ya yang langsung berkecimpung lah di bagian rumah sakit dan pelayanan kesehatan, menurut Mbak Ceni itu vaskes yang ada di KC Palembang itu bagaimana kalau sekarang kondisinya Mbak? Kalau untuk sekarang ya, vaskesnya itu sudah semakin baik ya. Karena kan dalam pemberian pelayanan kesehatan, vaskes mengacu kepada kontrak kerjasama sudah ada, kemudian sudah ada panduan pelayanan prima. Kita juga ada nih Aldi sertifikasi, sertifikasi bagi PIC atau PIPP Vaskes, gitu, dalam memberikan pelayanan. Kemudian juga kita setiap tahun itu ada penilaian terhadap vaskes berkomitmen. Jadi dilakukan penilaian kepada seluruh vaskes kerjasama. Nanti vaskes ini akan dipilih 3 terbaik vaskes berkomitmen tingkat kantor cabang. Nanti akan diseleksi kembali di tingkat kedeputian wilayah. Kalau misalnya masuk lagi, akan diseleksi di tingkat nasional. Mungkin kalau setiap tahun ya KC Palembang itu mengirimkan vaskes di tingkat nasional. Kalau tahun kemarin itu ada TPMDG itu masuk sebagai juara 1. Luar biasa. Berkomitmen tingkat tempat praktek dokter mandiri nasional. Wah, keren. Luar biasa sekali. Memang itu KC Palembang ya, maksudnya dalam lingkup Palembang sendiri yang memang memberikan pelayanan prima yang sesuai lah ya Mbak ya, dengan apa yang telah kita berikan kontrak kerjanya. Luar biasa sekali. Memang itulah tadi terkait masalah vaskes dan lain-lain segala macamnya. Terus kalau menurut Mbak Ceni sendiri, secara general nih, yang perlu ditingkatkan untuk tiap-tiap vaskes dalam memberikan pelayanan kesehatan tuh apa Mbak? Kalau sekarang ada nggak yang masih perlu ditingkatkan, dan itu bagaimana dan apa? Kalau ditanya perlu peningkatan, pastinya selalu perlu peningkatan setiap saat gitu, karena kan memang kebutuhan daripada masyarakat juga kan akan berbeda-beda itu. Jadi memang perlu adanya komitmen daripada vaskes untuk terus meningkatkan mutu layanannya. Jadi
Kalau ditanya apakah ada, pastinya ada. Itulah kenapa dilakukan sibling, supaya bisa dilihat nih area-area mana saja yang masih perlu perbaikan gitu kan, untuk dapat disampaikan ke Vaskes, dan nanti Vaskes itu akan berkomitmen membuat pemenuhan komitmen terhadap area-area yang masih dirasa kurang berdasarkan hasil sibling tadi. Itu. Jadi mungkin untuk sobat JKN juga yang masih merasa mungkin ada yang ingin memberikan saran, kritikan untuk fasilitas pelayanan kesehatannya, boleh langsung melapor di JKN ya Mbak ya, Mobile JKN. Ada karena salurannya ya, betul, PIPP juga. Nah, PIPP. Jadi Sobat JKN jangan malu-malu lagi kalau memang menemukan kekurang sesuaian di Vaskesnya, boleh langsung dilaporkan itu tadi ya Mbak ya. Atau memang kalau memang ada petugasnya di sana, langsung lapor ke petugas. Iya, karena gini Aldi, kita salah satu Vaskes yang dilakukan sibling itu juga kita ada kriteria Vaskes yang memiliki keluhan terbanyak gitu. Jadi keluhan-keluhan yang masuk itu nggak diabaikan. Jadi memang kita kumpulin, jadi Vaskes mana yang memang mempunyai keluhan yang terbanyak dari pelaporan-pelaporan itu kita datang langsung sidak gitu. ya sibling itu tadi. Luar biasa sekali. Dan memang artinya setelah kita melakukan sibling, mereka berkomitmen untuk memperbaiki hasil apa yang telah kita. Jadi kita sampaikan area of berdasarkan hasil improvement, berdasarkan sibling itu area of improvement, area yang masih perlu perbaikan tuh ini gitu. Nanti Vaskes akan membuat pemenuhan komitmen tersebut gitu, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Oke, itu tadi. Dan mungkin nih terakhir Mbak, terakhir banget ini, terakhir banget. Nah, terakhir tadi kita sudah ngobrol juga masalah sibling, masalah Vaskes, banyak lah. Terus harapan dari Mbak Ceni sendiri terkait untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat yang datang ke Vaskes yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan, itu apa Mbak? Kalau harapannya sih mungkin harapan dari organisasi ya, harapan dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau untuk peserta sih harapannya itu peserta mendapatkan pelayanan yang bermutu di Vaskes gitu. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan indikasi medisnya. Kalau untuk Vaskes boleh ya? Boleh banget dong sekalian. Kalau untuk Vaskes itu harapannya itu ada dukungan dari seluruh manajemen Vaskes dalam rangka untuk transformasi mutu layanan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang MCS. Mudah, cepat, dan setara. Ya itulah tadi Sobat JKN, luar biasa sekali tentunya ya, tadi tentang harapan bagaimana kita terhadap peserta JKN, bagaimana kita terhadap Vaskes tadi, ataupun memang terkait manajemen yang ada di Vaskes sendiri. Mungkin tentunya banyak sekali yang mungkin perlu kita obrolin lagi, tapi kalau kita habisin di sini kayaknya sampai sore kita Mbak ya. Jadi kita ke warung kopi. Kita ke warung kopi, habis ini kita ke pojok. Ini pojok sudah. Pojok pojok kopi. Iya betul. Kita agak tengah dikit di sini tapi oke. Itulah tadi Sobat JKN terkait obrolan kita, sharing informasi dan narasi terkait sibling ataupun terkait fasilitas kesehatan yang memang luar biasa sekali, perlu kita sama-sama ketahui, dan tentunya transformasi mutu layanan cepat, mudah, setara harus sama-sama kita galakkan, berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih Mbak Ceni sudah datang di Pojok Bersinar. Semoga kita akan bisa bertemu lagi ya Mbak ya. Jangan. Mau dong. Oke, sekian dari kita terkait podcast Pojok Bersinar. Salam inisiatif.